Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar syara'al mawasim wal a'yada lihikamin la tuhsa wa tuqaddar. Allahu Akbar a'ada alaina min mawasim fadlihi ma ya'udu fi kulli 'idin wa yadhhar. Allahu Akbar ma ahrama hajjun wa'tamar. Allahu Akbar ma labba mulabbin lillahi wa syakar wa dhakar. Allahu Akbar ma da'allaha da'in wa syakar. Allahu Akbar ma taba ta'ibun wastaghfar. Allahu Akbar ma tafa bil baitil atiq wastalama al hajar. Allahu Akbar ma sa'a baina as-safa wal marwah sa'in fa adraka dhafar. Allahu Akbar ma waqafa al-hajij bi Arafat wa safaw min al-atham wal kadar. Allahu Akbar mazdalafa al-hajij ila Muzdalifah waltaqatu al-husa wa dhakaru Allah 'inda al-mash'ar. Allahu Akbar ma ramau jumratal aqabah waqtafal athar. Allahu Akbar ma naharul hujjaju wa hallaku wa tahallalu tahallulal awwal wal akbar. Allahu Akbar ma dhahha lillahi mudahhin wa nahar. Allahu Akbar ma atammal hujjaju manasikahum wa nalul jazaa'al awfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan syahadatan narju biha 'alal jinan wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullah wa rasuluhul mustafa min waladi Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu bil muhaji wal janan والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان وسطع النيران وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Al-Baqarah 155. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua pada hari ini alhamdulillah bisa datang ke masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha, di mana sebelumnya telah kita umumkan tidak akan melaksanakan, tapi alhamdulillah berkat kudrah dan irah Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kita bisa melaksanakan sholat Id berjamaah di tempat yang berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada kita semua. Dan khatib mengajak, marilah kita senantiasa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Itulah sejatinya takwa. Hadirin sidang Idul Adha. Idul Adha atau hari raya ini mengandung dua peristiwa yang sangat besar, yaitu ibadah haji dan yang kedua ibadah kurban. Karena itu dalam Islam sesungguhnya hari raya yang besar, yang paling besar itu adalah hari raya Idul Adha. Di masyarakat kita, di kalangan masyarakat Jawa misalnya, bulan Zulhijjah biasa disebut dengan Raya Agung, hari raya yang agung. Itu benar, karena Idul Adha adalah hari raya yang agung. Di negara-negara Arab
peringatan atau perayaan Idul Adha itu besar-besaran, jauh lebih besar daripada hari raya yang lain. Ya, karena memang ada dua peristiwa, haji dan kurban. Nah, kurban atau Idul Adha, dua-duanya sering kita gunakan, hari raya Idul Adha dan hari raya kurban. Kata adha dari kata doha yudohi, tadhiyah, dohaya atau dohiyah, itulah sesungguhnya yang artinya sembelihan. Jadi kata doha yudohi artinya mengurbankan, sembelihan. Dohiyah artinya zabihah, hewan yang disembelih. Justru kata kurban, kalau aslinya dari bahasa Arab, dari kata qoriba yaqrabu, korbun atau kurbanun, yang artinya mendekati sesuatu. Jadi kalau hari kurban itu artinya hari mendekati sesuatu. Kenapa mendekati sesuatu? Mendekati di situ adalah mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pada saat kita berkurban, maka sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Idul Adha atau Idul Kurban memiliki dua dimensi ya. Yang pertama adalah dimensi vertikal. Dimensi vertikal artinya bahwa apa yang kita lakukan atau yang kita kurbankan sesungguhnya adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Bahwa kita semua sebagai hambanya ya, memberikan sesuatu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dasarnya adalah keikhlasan. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal, bahwa kita tahu daging kurban ya, sesungguhnya bukan untuk hanya yang melakukan kurban, tetapi juga yang lebih banyak adalah dibagikan kepada khususnya kaum fakir miskin. Karena itu dengan kurban terbitlah rasa solidaritas di antara sesama umat Islam, bahkan sesama umat manusia. Ada solidaritas Islam, ada solidaritas kemanusiaan. Itulah dimensi horizontal dari ibadah kurban. Dan kita tahu bahwa ibadah kurban ini berasal dari peristiwa historis yang terjadi antara ayah dan anak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Ibrahim yang memang taat mengikuti saja apa yang diperintahkan Allah. Tetapi pada akhirnya yang dikurbankan bukanlah Ismail, tetapi hewan seperti sapi, domba dan seterusnya. Dan ini sesungguhnya adalah bentuk ketaatan, keikhlasan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kurban dasarnya adalah ketaatan dan keikhlasan. Hadirin sedang Idul yang berbahagia, sayangnya memang pada waktu ini kita tidak bisa melaksanakan kurban. Ya tentu karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan semakin meledaknya wabah pandemi. Karena itu sebagai bentuk ihtiyat, sebagai bentuk hifdzun nafas, penjagaan diri, ya kita melakukan ikhtiar untuk tahun ini tidak melakukan kurban. Tetapi saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan kurban atau yang kemarin sudah daftar, insya Allah sudah melakukan kurbannya di tempat-tempat yang lain, yang tentu juga sama berkahnya. Nah, hadirin idul-idul yang berbahagia, kalau kita lihat bahwa antara tradisi kurban dengan wabah yang sekarang kita hadapi sesungguhnya adalah ada benang merah. Bahwa Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, bahkan putranya pada awalnya, itu sesungguhnya adalah bentuk ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita hadapi hari ini dengan peningkatan pandemi udah sampai hampir 2 tahun ini sungguhnya adalah ujian. Di dalam Al-Quran ada kata yang sering digunakan untuk membedakan antara ujian dengan azab, yaitu kata balaun. Ada yang redaksinya menggunakan bala yablu, ada juga yang menggunakan ibtala yabtali. Artinya sama-sama ujian, bukan sebagai azab. Dan kita anggap bahwa pandemi yang sedang kita hadapi ini sesungguhnya adalah sebuah ujian.
Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata ibtala dan bala. Misalnya ya, ayat yang mengandung ibtala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Tapi Nabi Ibrahim sebagai orang yang patuh melaksanakan, memenuhi semua ujian itu. Sementara dalam kalimat yang lain yang menggunakan redaksi bala yablu, seperti ayat yang khatib bacakan di awal, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' dan seterusnya. Bala yablu, wala yabluwannakum, dan sungguh kami, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, kita semua sebagai umat Islam, dengan sesuatu yang membuat kita takut. Nah, ini yang relevan dengan kehidupan kita sekarang, bahwa pandemi ini seringkali yang membuat kita semakin parah adalah bentuk ketakutan. Karena apa? Kadang-kadang psikologi, jiwa kita yang diserang. Menghadapi gejala, kita langsung stres, kita langsung takut, dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian menambah imun kita menjadi turun. Takut terhadap sesuatu, takut terhadap benda, termasuk corona, adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi. Karena itu kalau ada ungkapan, jangan takut pada corona, tapi takutlah kepada Allah. Kalimat itu tidak bijak. Tidak bisa mengatakan hitam putih seperti itu. Ya, kita memahaminya adalah bahwa ada yang sesuatu yang bersifat lahiriah, ada yang batiniah. Takut terhadap sesuatu adalah sesuatu yang bersifat lahiriah, normal, manusiawi. Tapi hakikatnya, esensinya, zahir atau batiniahnya, kita takut pada Allah. Sama halnya ketika kita bilang takut pada ular. Siapapun ketika bertemu dengan ular kobra pasti akan takut kecuali pawangnya. Kita biasa mengatakan, ya kita takut pada ular. Karena itu sesuatu yang manusiawi. Sama halnya dengan kebalikannya. Misalnya kita sembuh. Kenapa kita memilih dokter A, B, dan C? Karena kita yakin misalnya dokter ini bisa menyembuhkan. Lahiriahnya menyembuhkan. Tapi batiniahnya tentu Allah yang menyembuhkan. Karena itu kita takut pada corona adalah sesuatu yang wajar. Bentuk menghindarinya sebagai bentuk penjagaan diri kita. Termasuk dengan prokes. Ya, karena itu sekali lagi ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja yang namanya ujian kita perlu menghadapinya dengan sabar. Makanya di ayat yang tadi ada kata wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu tidak hanya bersifat pasif, tapi aktif, antara lain dengan bentuk penjagaan diri. Karena itu di ayat yang lain yang menggunakan kata masih bala yablu, misalnya di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup itu yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyabluwakum, untuk menguji kamu, kita semua sebagai umat Islam, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang amalnya, yang perbuatannya lebih baik. Ketika kita menghadapi ujian, bagaimana sikap kita menghadapi ujian, disitulah akan kelihatan mana orang yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Saat kita dihadapi musibah, saat kita dihadapi ujian, ujian apapun bentuknya, maka cara kita menyikapi, cara kita memperlakukan musibah itu, itulah yang akan memperlihatkan diri kita. Ada orang yang mudah mengeluh, menyalahkan banyak pihak. Ada yang justru lebih melihat kepada diri sendiri, introspeksi, muhasabah. Dan sesungguhnya musibah pandemi ini, hikmah, karena segala sesuatu ada hikmah, adalah mengajak kita untuk melihat kepada diri sendiri. Mengajak kita untuk semakin mempererat hubungan keluarga. Kalau selama ini mungkin keluarga, ibu dan ayah jarang di rumah, maka saat ini waktunya untuk berkumpul, untuk banyak berinteraksi dengan anak dan semua anggota keluarga. Sesuatu pasti ada hikmahnya, termasuk pandemi yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan kita semua lulus dalam ujian dan wabah ini segera punah atau segera terhindar dari
khususnya negara kita dan tentu saja dari dunia secara umum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi musarriful layali wal ayyam. Ahmadu subhanahu ala taradufil in'am wa tatabu'il ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abraril atqiya'il a'lam. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah i'lamu anna Allah ta'ala qad amarakum bis salati was salam ala khatami Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Faqala subhanahu fi kitabillah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad warda Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril ali wa sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ayyid bil haqqi imamana wa wali amrina wa hayyi lahu al-bitana as-salihah wa fi kulli ma tuhibbu wa tarda ya sami'ad du'a. Allahumma waktub lahu asy-shifaa al-'ajil وأسبغ عليه نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.